Ya, agenda hari ini hari Kamis 22 Februari 2024 tadi sidang perdana terkait dengan kasus bullying atau kekerasan di lingkungan sekolah yang dialami oleh Sian. Tadi persidangan mendengarkan tadi jaksa dakwaan, lalu juga hakim memanggil dan mendengar keterangan dari para saksi korban, terus juga mendengarkan dari terdakwa juga, lalu saksi-saksi lainnya dan saksi dari pihak guru dan wakil kepala sekolah. Jumlahnya ada berapa saksi tuh, Bang? Hari ini tadi ada sekitar 7 ya, sekitar 7. Bang, tadi sempat dihadirkan oleh orang tua kandung dari pelaku kah di persidangan? Apa sempat ketemu? Enggak, mana tadi? Nah ini juga lagi-lagi untuk kesekian kalinya membuat kami selaku orang tua daripada anak korban ini bingung. Yang tadi juga ditanya sama hakim dan kami sampaikan bahwa yang kami ketahui ya pada saat awal dan sampai detik ini kami ketahui orang tua dari anak pelaku itu adalah ibu dan bapak ini. Ya, sampai detik ini kami tahunya ya mereka lah orang tuanya. Fasilitasi oleh sekolah dan dihadiri juga oleh ada pihak kepolisian, ada dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dari yayasan, dari dinas pendidikan dan dari dinas sosial. Ya. Yang tadi juga ditanyakan oleh hakim apakah sudah ada perdamaian. Ya tadi saya menjawab bahwa tidak ada perdamaian sampai detik ini. Tentunya kalau ada perdamaian ya masa sampai perlu ke meja hijau. Artinya itikat baik dari pihak orang tua pelaku ini sampai detik ini kami belum melihat adanya itikat baik. San sendiri tadi ditanya oleh Pak Hakim apa aja keterangannya? Saya tadi cuma jadi doang. Apa kamu ditanya apa yang terjadi, terus kamu ngalamin rasa apa? Iya. Saya nggak rasa pusing, dada saya sakit dari mata lemas selama 2 minggu. Itu akibat dari pukulan pelaku ya. Sempat Pak Hakim menanyakan berapa orang yang melakukan bullying kepada San? 1 orang. 1 orang. Itu San ada dipraktekkan, disuruh praktekkan nggak sih? Misalnya ada adegan dicekek atau dipegang atau diapain gitu? Kamu masih trauma nggak sih sama pembulian yang dilakukan sama teman sekelas sendiri? Udah nggak trauma lagi? Tadi sempat di sidang ketemu sama yang melakukan itu? Sama pelakunya? Ketemu? Ada obrolan apa atau permintaan maaf mungkin di dalam sidang? Enggak. Kalau pihak sekolah tadi seperti apa, Mas? Ya pihak sekolah selama ini sejauh ini juga kooperatif ya, selalu menanyakan kondisi Sian juga, lalu juga memfasilitasi apa yang mereka bisa fasilitasi. Namun demikian pihak sekolah juga menyampaikan kepada kami permohonan maafnya bahwa sekolah berusaha untuk menghadirkan orang tua yang terdaftar di sekolah untuk hadir dalam kesempatan-kesempatan atau momen-momen yang memang diundang oleh instansi terkait. Namun demikian selalu ada saja alasannya. Nah, ini saya selaku orang hukum tadi sempat melihat ada teman-teman media yang mewawancarai penasihat hukum atau kuasa hukum daripada anak pelaku ini yang katanya sampai detik ini dia masih menjadi kuasa hukumnya. Namun demikian kemarin pada saat sidang diversi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tidak bisa hadir, tidak boleh hadir ya oleh orang tua anak pelaku, dan saat ini juga tidak boleh hadir katanya. Infonya saya kutip dari wawancara mereka dinonaktifkan oleh orang tua anak pelaku.
Nah ini menjadi sedikit apa ya, untuk kami orang hukum tentunya bertanya-tanya, ada apa ini? Ini kasus dugaan tindak kekerasan yang ada ancaman kurungan terhadap si anak pelaku. Kenapa anak pelaku tidak didampingi kuasa hukum yang semenjak awal mendampingi, gitu ya? Apakah persidangan ini sudah disetting oleh pihak mereka? Mereka tahunya nanti menang, nanti bebas, atau bagaimana, saya nggak tahu. Cuma buat kami agak sedikit aneh aja ya. Kami orang-orang hukum agak aneh ketika pengacara yang dari awal menangani perkara dan sampai detik ini belum dicabut, tapi setelah digelarnya persidangan tidak boleh datang, atau menurut keterangan dari rekan kita katanya dinonaktifkan. Itu makanya saya agak lucu. Saat ini saya masih sekolah. Masih sekolah. Pelaku sendiri. Pelaku masih sekolah. Nah, ada selalu banyak pertanyaan mungkin dari masyarakat, dari orang-orang, kok anaknya tidak dikeluarkan dari sekolah? Itu memang permintaan kami. Kami yang meminta supaya anak pelaku ini tetap bisa bersekolah, ya, tetap bisa ikut ujian, gitu ya, sehingga ya sampai detik ini anak tersebut masih sekolah dan persiapan ujian. Memang dari kami sekeluarga yang sepakat biarin saja anak itu masih sekolah, dan kami juga tidak mengeluarkan putra kami dari sekolahan. Dari Bang Sunan sendiri sama istri maunya pelaku dihukum seperti apa sih? Kalau untuk maunya dihukum seperti apa, tentunya kami hanya minta keadilan, ya. Kami tidak bermaksud untuk kepingin dia harus dihukum sekian tahun berat atau bagaimana, tidak. Tapi kita serahkan semuanya ke majelis hakim. Yang penting ada kepastian dan keadilan untuk siang, bahwa pelakunya ya memang tadi juga ditanyakan sama majelis hakim, betul apa yang disampaikan oleh anak korban dan saksi-saksi, kamu melakukan itu, ya betul. Artinya tidak ada argumentasi atau penyangkalan, ya. Lagi kembali saya katakan bahwa pihak kami tidak menuntut anak tersebut harus dihukum penjara selama-lamanya, tidak. Tapi lebih kepada kita kepingin ini menjadikan proses edukasi buat kita semua, buat anak pelaku, buat anak kami, buat kita semua para orang tua dan guru, bagaimana sih ya harus menyikapi ketika terjadi ada bullying, lalu ada kekerasan di lingkungan sekolah, di jam belajar di sekolahan. Yang menarik informasinya si anak ini ternyata kembar, Bang. Mungkin apakah sudah mengetahui hal itu? Ya, kami nggak tahu tentang latar belakangnya. Itu tadi yang saya tahu. Ya ini orang tuanya juga yang kami tahu, cuma bapak dan ibu itu. Kita nggak tahu lebih banyak. Karena memang kita nggak artinya tidak mau mencari-cari satu kesalahan yang lain-lain. Di sidang kemarin itu katanya orang tua kandung hadir. Di sidang di versi kemarin hari Senin, saya nggak tahu, karena kembali lagi karena kita orang hukum, kalau siapa ya tentunya harus disertai dengan legalitas. Sampai hari ini pun tadi saya tanya, mana orang tua yang kami kenal atau orang tua yang mengaku orang tua, mana legalitas? Nggak ada juga, tidak bisa menunjukkan lah. Ya artinya itu semua kami abaikan, kami nggak anggap. Selanjutnya akan ada sidang lagi? Selanjutnya hari Senin akan ada sidang tambahan, yaitu saksi-saksi 2 orang lagi akan diperiksa, saksi anak ya, yang melihat juga kejadiannya seperti apa, karena itu tadi permintaan hakim untuk dihadirkan 2 orang saksi lagi. Kak Hedi melihat San mengikuti proses persidangan ini seperti apa sih sebagai seorang ibu, harus mengawal dan menemani? Membuat saya harus mengingat lagi gitu ya. Saya harus lihat CCTV itu lagi. Saya sampai berhitung berapa kali sebenarnya anak saya dipukulin. Kalau saya hitung lebih dari 20 pukulan. Aja sih beratnya, jadi saya harus mengingat kembali, melihat kembali itu aja.
Tapi tadi ada memberikan semangat juga nggak sih buat Shan, Kak Hedi? Ya pasti saya yalah pasti saya kasih semangat, saya bilang ya bicara yang sebenarnya aja, jangan lupa berdoa, itu aja sih. Saya tenangkan dia, kan juga pasti ada rasa nervous ya, jadi saya tenangin aja. Sempat mengeluhkan sampai saat ini? Mungkin kepala masih pusing atau? Enggak sih, kalau misalnya secara fisik alhamdulillah udah nggak ada yang dia keluhkan, alhamdulillah sih. Karena sudah lama juga gitu kan, kami juga udah obati. Kalau saat ini sih sudah tidak ada keluhan fisik. Tapi masih kepikiran dampaknya nggak sih? Biasanya kan kalau anak ini diperlakukan seperti itu punya dampak psikolognya mungkin. Kalau dampak secara psikologi juga menurut saya ya itu pasti saya harus mengamati terus, karena memang kan mental itu kan kita kan harus melalui pengamatan yang panjang gitu kan. Tapi sejauh ini kami sudah mengusahakan, maksudnya sebagai orang tua kami mengusahakan untuk terus memantau, terus udah gitu juga kebetulan Shan ini kan anak yang olahraganya juga kuat gitu ya, jadi mudah-mudahan saya salah satunya mencoba menyalurkan itu semua tuh lewat dia berolahraga, sehingga lebih timbul gitu, sportivitasnya juga lebih timbul dan bisa energi yang mungkin rasa-rasa nggak enak juga bisa disalurkan di situ. Jadi ada rasa khawatir nggak sih sama Shan kalau lagi sekolah? Khawatir ya pasti ada rasa khawatir, tapi insya Allah saya titip sama Allah, dan sejauh ini saya rasa Shan juga anak yang bisa menjaga diri. Kak Vina sebagai kakak nih, mungkin ngasih warning apa sih, misalnya harus pilih-pilih temen nantinya gitu kalau di sekolah? Kalau aku sih kalau untuk berteman, aku sih selalu bilang ya, Shan bertemannya sama siapa aja gitu. Ya kalau ada bully-bully kayak gitu ya udah bagus lah ya. Menghindari ini nggak sih, kan kalau di sekolahan banyak tuh geng-geng anak sekolah gitu. Mungkin ngasih pengertiannya gitu. Aku kan juga pernah sekolah ya, maksudnya dan sekolah itu ya maksudnya ya di negeri gitu, banyak lah geng dan lain-lain apa segala macam, itu juga sesuatu yang asing gitu buat aku. Memang di setiap sekolah ya kayaknya ya, apalagi zaman sekarang banyak banget yang viral, memang kayaknya rasanya mah ada aja gitu di setiap sekolah gitu. That's why ya aku tadi bilang sama Shan gitu, kalau misalnya memang pilih-pilih berteman ya nggak gitu juga gitu, tapi harus tetap aware, harus tetap alert gitu, bahwa sesuatu yang sifatnya misalnya ada geng yang memang dia tahu sifat membuli dan lain-lain, itu dia tidak boleh masuk ke lingkungan itu gitu, karena itu sesuatu yang tidak baik gitu dan tidak boleh gitu. Aku sih lebih ke situ aja gitu, aku selalu ingetin juga, dia kan udah muslim juga gitu, pastinya banyak banget pengaruh-pengaruh dari teman apa segala macam. Dan Shan ini kan orangnya cukup berprinsip ya gitu, dan dia memang fokusnya cuma di olahraga. Jadi aku rasa juga untuk kekhawatiran Shan nanti jadi ikut geng apa segala macam itu nggak ada ya, nggak ada sih, semoga tidak ada gitu. Masih ada sanksi nggak Shan di sekolah? Masih ada bullying lagi? Iya ada. Mungkin karena pelaku masih satu sekolah sama Shan, ada penjagaan khusus atau gimana? Ya, tetap seperti biasa saja. Pagi saya antar, tetap saya nasihati. Bahkan yang sekarang juga lagi rame ya, lagi viral di media. Kami juga ikut prihatin ya atas kejadian kemarin, salah satu korban dari murid sekolahan Bina Nusantara ya. Di situ saya melihat, kita semua melihat, kok ngeri sekali ya anak-anak sekarang tuh, yang dimana ada korban anaknya diikat ya, lalu katanya disundut apa. Lalu saya sampaikan sama Shan, kamu mesti ingat, walaupun kamu bukan pelaku atau tidak melakukan, tapi kalau kamu ada di lingkungan tersebut,
ya, atau kamu ikut merekam, atau kamu ikut membuli, atau kamu sekalipun hanya berdiri tidak ngapa-ngapain, tidak memisahkan, atau tidak melapor kepada guru ada kejadian seperti itu, kamu juga bisa kena. Nah, ini edukasi tambahan dari saya kepada Sian bahwa kalau melihat ada kejadian-kejadian bullying atau kekerasan, ya lebih baik dia menghindar, ya, atau mencegah. Kalau dia tidak bisa mencegah, dia menghindar, lapor sama guru. Artinya jangan sampai Sian, ya, ada di posisi walaupun hanya jadi penonton, ya, karena dalam satu rangkaian peristiwa pidana itu dilakukan secara bersama-sama. Tentunya ada perannya sebagai penonton, sebagai perekam video, ada yang foto mungkin, atau yang bagian yang ngikat, bagian yang mukul, bagian yang nyundut rokok, itu semua kena. Tidak bisa terpisahkan. Itu yang saya lagi terus edukasi secara hukum, bahwa jangan sampai kalau ada teman kamu, ya, melakukan bullying atau kekerasan sama teman, kalau kamu bisa cegah-cegah, pisahin. Tapi kalau nggak bisa, kamu jangan ada di situ. Sebelumnya hubungan Sen sama teman sekolahnya itu seperti apa sih? Sama si Atau ada masalah makanya kuliah atau gimana hubungannya? Tidak. Nggak ada masalah. Orang tersebut emang suka kuliah atau sama kamu aja? Tadi hakim juga menanyakan apakah sebelumnya ada history pernah berantem atau bagaimana. Tidak. Jadi ini memang murni awalnya dari bullying, ya, dari dia Sian lagi di lapangan olahraga, ya, Sian? Apa di aula? Lagi di lapangan, anak itu datang membawa sampah-sampah daun kering, dilempar ke mukanya Sian sehingga kena matanya Sian dan masuk ke mulut. Dan Sian juga selain merasa tidak nyaman pada saat itu juga ngerasa malu, ya. Jadi awalnya ini dari bullying yang akibatnya berlanjut kekerasan fisik. Bang, ini kan hanya satu. Apakah ada pelaku-pelaku lain nantinya? Nggak ada. Tadi dipastikan juga oleh hakim dan ibu jaksa bahwa ada nggak pelaku lain, apa cuma anak ini. Tadi dijawab oleh Sian dan para saksi lain cuma satu. Tapi pelaku ini hanya melakukan ini kepada Sean atau mungkin ke temannya? Ya, itu saya nggak tahu. Perilaku itu berapa kali dilakukan? Apanya? Berapa kali dilakukan? Apa hanya sekali aja? Dalam satu peristiwa itu aja. Sebelumnya nggak pernah, ya, Sian, sama orang ini. Nggak. Lalu setelah ada kejadian, dia ada ngeledekin kamu atau nggak ada? Oke. Ya, aman. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya? Sedang selanjutnya kapan? Senin. Tadi udah ada. Senin.